Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Gibari? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kalau Bang Herul gimana kabarnya? Bang Kawesar, Bang, sebelumnya. Iya, iya, Gak iya, apa-apa, iya. gak apa-apa, kalem-kalem. Oke. Maaf ya, ini Alhamdulillah karena saya baik. kebiasaan juga. Gak apa-apa, Bang. Alhamdulillah gue baik, Bang. Alhamdulillah. Oh ya, lu ada kesibukan apa, Bang, hari ini, Bang? Ya, kalau sekarang sih lagi sibuk untuk mengerjakan tugas akhir, tugas akhir di kuliah, dan juga lagi sibuk juga di kepanitiaan di PKM Center ini. Gitu. Ya. Tapi kalau kayak di kuliah-kuliah gitu, kesibukan lu apa, Bang? Ya gimana? Kalau kayak di kuliah gitu, kesibukan lu kira-kira apa? Maaf, suaranya kecil. Kalau misalkan di kuliah, Heeh. kira-kira kesibukan lu ada apa ya, Bang? Kalau di kuliah tadi mengerjakan tugas akhir implementasi proyek, terus juga mengerjakan tugas akhir sistem pendukung keputusan, ya itu. Gitu. Jadi ada 2 tugas akhir gitu. Sama juga saya juga lagi nyicil untuk skripsi juga gitu. Jadi insya Widih. Allah semoga di semester 8 saya juga udah bisa sidang. Semangat, Iya, Bang. iya. Makasih. Tapi skripsinya gimana, Bang? Permulaannya, Bang? Gimana? Skripsinya udah ada mulai-mulai bikin skripsi gitu-gitu apa gimana? Oh, sudah mulai juga sekarang lagi proses untuk bikin perancangan sistem informasi ya. Jadi kalau untuk proposalnya sih alhamdulillah sudah di ACC ya, sudah di ACC oleh dosen. Jadi tinggal lanjut ke bab 4 dan bab 5 gitu. Hmm, Mm-mm. tapi kalau misalkan itu lo skripsi, skripsi lo siapa, Bang, kira-kira? Iya, boleh diulangi lagi, Mas. Kalau misalkan skripsi itu Mm-mm. dosen lo kira-kira siapa, Bang? Dosennya Hmm. eh Paul dan Toyib. Ya, Paul dan Siapa itu? Toyib. Ya, dia dosen teknik juga. Hmm. Paul dan Toyib. Ya. Masih belum Cuman tahu sih, Bang. ya, mungkin nanti bakal ketemu insya Allah. Hmm. Hmm. Tapi kalau sama dia enak kok, sama dia Enaknya kalau gimana belajar. tuh, Bang? Hmm. Ya, mungkin karena dia emang basic di sistem informasi, jadi kalau misalkan saya nanya-nanya beliau mengenai sistem informasi, kan saya shiftingnya tentang sistem informasi juga, jadi kalau nanya-nanya beliau tuh jadi nyambung gitu. Jadi bakal diarahin juga, oh jadi kalau untuk sistem informasi seperti ini. Gitu. Ya, gitu. Iya. Cuma memang kalau untuk beliau itu sibuk, jadi eh, alhamdulillah juga masih sempat gitu untuk ngobrol dengan beliau. Itu kira-kira dosennya sibuk atau gimana tuh, Bang? Iya, ya pasti dosen juga sibuk ya. Mungkin level sibuknya berbeda-beda. Oh iya, tadi katanya lu ini ya kepanitiaan PKM juga ya, Bang, ya? Iya betul. Ceritain dong, Bang, keluh kesah lu gimana, Bang, selama jadi kepanitiaan PKM? Kepanitiaan ya. Iya. Hmm. Alhamdulillah sih lancar gitu, maksudnya. Kalau untuk masalah dukanya, ya. Jadi pernah waktu itu ada mahasiswa. Nah, sebenarnya bagus kalau mahasiswa nanya-nanya ke kita kan. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham atau gimana kan bisa nanya ke kita di Tekan Center. Nah, cuman pernah waktu itu malam-malam jam 11 tuh saya di WA. WA-nya gimana Iya, tuh, Bang? iya. Jadi waktu itu menanyakan perihal proposal. Jadi menanyakan tentang proposal. Itu untungnya saya belum tidur jam segitu. Jadi ya saya bantu ini kalau proposal bentuknya seperti ini gitu kan. Ya, jadi ada daftar isi, ada halaman inti, ada
lampiran-lampiran yang, nah lampiran-lampiran ini kan berbeda-beda ya kalau untuk di tiap bidang PKM itu kan. Betul, betul, betul. Jadi ada yang sampai 4, ada yang sampai 7 ya. Jadi macam-macam. Hmm. Tapi bagus ya, maksudnya aktif untuk nanya gitu kan. Jangan sampai nanti bingung atau gimana akhirnya nggak ikut PKM deh. Nah jangan sampai. Nggak apa-apa nanya aja kalau misalnya pengen ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Tapi emang kalau misalkan PKM itu kayak bisa dibilang buat masuk untuk skripsi atau gimana sih Bang? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pengen topiknya ini dijadikan sebagai skripsi, bisa gitu. Jadi misalkan sisinya topiknya itu mengenai teman-teman ikut tentang kewirausahaan. Nah, teman bisa itu jadikan sebagai judul skripsi itu. Cuma mungkin kalau kewirausahaan ini mungkin ada basis ipteknya. Ya. Sebenarnya juga untuk PKM ini memang rata-rata menggunakan basis ipteknya, apalagi sedang lagi pandemi kayak gini. Gitu. Apa-apa kita melakukan suatu kegiatan itu secara online. Bisa dibilang Ya, suaranya kecil. Mohon maaf. tapi bisa dibilang kayak baru-baru aja nih denger Bang kayak ada PKM gitu Bang. Maaf, suaranya kecil, Kausar. Tapi bisa dibilang kayak PKM ini kayak baru-baru aja gue dengar gitu Bang. Kan sebelumnya kan kayak dari semester 1 semester 1 sama semester 2 itu kayak gue masih belum tahu. Oke. Ya, jadi PKM atau program kreativitas mahasiswa itu program dari Kemendikbudristek. Jadi di mana program ini mewadahi mahasiswa di seluruh Indonesia itu untuk memberikan suatu kreativitas dan inovatif kepada masyarakat luas. Nah, jadi PKM itu sudah ada dari tahun 2001 sebenarnya itu. Tahun dari 2001 dan sebelum-sebelumnya pun juga sudah ada gitu. Cuman namanya beda. Namanya itu kalau nggak salah karya alternatif mahasiswa. Itu udah dari tahun 1995. Nah, cuman berubah lagi di tahun 2001 namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi di PKM ini itu mahasiswa tuh ditantang untuk menerapkan keilmuannya ya dalam bentuk kreativitas dan inovasi itu untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah yang ada di masyarakat luas. Gitu. Jadi ilmu yang kita dapat nih dari kampus itu kita terapin di luar. Jadi nggak hanya belajar dan mendapat pengalaman di dalam kampus, tapi kita juga belajar dan dapat pengalaman di luar kampus. Nah, kan ada kalau dalam pepatah Arab, al ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin. Ya, ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Jadi kalau misalkan ilmu teman-teman nggak teman-teman gunakan, ya itu nggak bermanfaat apa-apa. Gitu. Tapi kalau ilmu ini teman terapkan, nggak cuma buat diri sendiri, tapi bermanfaat buat orang lain. Gitu. Jadi ini kesempatan teman-teman buat belajar dan dapat pengalaman di luar kampus. Gitu. Iya. Tapi kira-kira ada yang kayak tadi kan kayak bisa dibilang PKM itu tentang ada bidang ipteknya juga ya. Iya, sebenarnya banyak ya. Jadi bidang PKM itu kan ada 9 ya. Ada PKM riset, ada PKM kewirausahaan, ada pengabdian masyarakat, ada penerapan iptek, ada karsa cipta, kemudian ada gagasan futuristik konstruktif, ada gagasan tertulis, ada artikel ilmiah, dan yang terakhir ada karya inovatif. Ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya pengen melakukan sebuah penelitian, berarti saya sarankan teman-teman tuh masuk PKM research gitu. Nah, kemudian teman-teman kira-kira mau menelitinya apa dulu nih? Misalkan mau tentang identifikasi kimia misalkan ya, atau pengujian terhadap rancangan model atau rancang bangun, maka teman-teman cocoknya dimasuk riset eksakta. Gitu. Jadi ada dua, ada riset eksakta, ada riset sosial humaniora. Gitu. Nah, kalau sosial humaniora itu dia lebih ke arah sosialisasi, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan,
atau kebudayaan masyarakat dari kearifan lokalnya maupun sifat kekiniannya atau kontemporer gitu. Kemudian ada tadi kewirausahaan. Jadi kalau teman-teman pengen bikin usaha atau mau jadi wirausaha, merintis sebuah usaha, maka teman-teman masuk ke sini ke PKM kewirausahaan. Nah, kemudian ada PKM, sebentar saya agak lupa. Aduh. Iya, tadi apa tuh? Perusahaan, ya pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman di sini bakal terjun langsung gitu untuk menyelesaikan suatu problem. Nah, dan untuk program di pengabdian masyarakat ini teman-teman nggak sendiri. Jadi teman-teman tuh harus bekerja sama dengan mitra. Nah, bisa jadi nanti mitranya itu dari yayasan atau dari tempat lokasinya, misalnya dari RT RW gitu. Jadi kerjasama dengan RT RW atau lembaga kemasyarakatan gitu. Nah, itu kalau pengabdian masyarakat. Kalau penerapan iptek, nah ini juga bekerja sama dengan mitra, tapi dia lebih ke dunia usaha. Dunia usaha, jadi nggak cuma usaha mikro maupun perusahaan besar atau masyarakat yang berhubungan dengan profit kayak nelayan, petani, bidan yang memiliki klinik atau orang-orang yang memiliki jasa atau macam. Nah, di sini teman-teman tuh ditantang untuk bagaimana menjawab persoalan dari calon mereka ini untuk menghadapi dunia usaha. Nah, itu penerapan iptek. Jadi menerapkan sebuah teknologi, ya, menerapkan iptek. Nah, kemudian ada tadi PKM Karsa Cipta. Jadi teman-teman membuat sebuah produk. Nah, produknya yang pasti original ya, bukan tiruan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen bikin, misalnya oh ini ada produk ini tapi mau gua kembangin gitu, bisa gitu. Jadi menjadi produk yang baru gitu ya. Kayak kayak tadi mungkin yang sebelum kita ini kan, misalkan tongkat buat penyandang disabilitas gitu. Kita tambahin teknologi sensor. Jadi ketika nanti orang itu berjalan, nanti kita awas ada dinding atau kayak gimana gitu kata-katanya ya. Oh iya, paham, 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 Iya, paham. gitu. Jadi mengembangkan produk yang sudah ada itu konsep kita. Kemudian ada tadi gagasan, ya. Ada dua, gagasan futuristik sama gagasan tertulis. Nah, ini terpisah ya. Kalau tadi kan riset itu kan di dalamnya terbagi lagi dua kan. Nah, kalau ini terpisah. Betul, betul. Kalau gagasan futuristik konseptif, jadi teman-teman tuh dilatih imajinasinya, persepsi teman-teman, terus nalarnya teman-temannya. Itu untuk memberikan sebuah gagasan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia atau menyelesaikan suatu problem keprihatinan bangsa Indonesia. Gitu. Nah, karena ini gagasannya futuristik dan konstruktif, jadi nanti teman-teman menyampaikan gagasan itu dalam bentuk video. Gitu. Bisa nanti teman-teman dalam bentuk animasi atau dalam bentuk, jadi dalam bentuk peraga atau gimana, gitu kan. Nah, itu gagasan futuristik konstruktif. Nah, kalau gagasan tertulis, ya, kalau tadi kan bentuknya video. Nah, karena Betul. ini bentuknya tulisan. Ya. Maksudnya Jadi, tulisan gimana tuh? iya, jadi dalam bentuk karya ilmiah. Jadi, tapi karya ilmiah ini sesuatu yang baru ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah dikerjakan. Ya, kan namanya gagasan memberikan solusi, ya, memberikan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah di masyarakat luas, khususnya di Indonesia. Gitu. Nah, jadi nanti ada lagi nih namanya PKM artikel ilmiah. Nah, tadi kalau gagasan itu yang harus membawa sebuah perubahan, kalau ini cukup teman-teman membuat karya ilmiah di mana hasil dari kegiatan akademik teman-teman atau dari kegiatan pengabdian masyarakat teman-teman gitu. Ya, jadi makanya kalau teman-teman waktu itu ikut BIMTEK ya, bimbingan teknis kemarin, Bu Nunik kan bilang kalau itu kita tuh ibarat mendapatkan gap gitu, atau insentif dari pemerintah. Nah, makanya nanti di artikel ilmiah ini kan nanti pada saat tekan tahap terakhir itu kan pekan ilmiah mahasiswa nasional atau PIMNAS ya. Nah, untuk artikelnya ini tidak masuk karena kalau dibaca di pedoman itu tidak relevan gitu, karena kan bukan sesuatu yang baru.
Mm-mm. Nah, baru nih yang terakhir ya, ada yang namanya karya inovatif. Jadi karya inovatif ini yang berskala penuh, artinya teman-teman membuat sebuah karya yang dimana karya tersebut bisa digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Mungkin hampir Contohnya sama apa gitu. tuh? Nah, mungkin hampir sama kayak Karsa Cipta ya. Cuman kalau karya inovatif kan berarti kalau misalnya skala penuh, ya skala penuh berarti kan semua kalangan masyarakat bisa digunakan. Gitu. Misalkan Bluetooth nih, ya Bluetooth itu kan bisa digunakan semua orang kan. Betul. Nah, mungkin kalau Karsa Cipta itu bisa skala penuh, bisa juga untuk kayak tadi mungkin mau bikin produk untuk penyandang disabilitas gitu. Ya, jadi mungkin hanya kalangan tertentu bisa jadi. Tapi kalau mau dikatakan skala penuh juga bisa. Gitu. Jadi tergantung dari produk teman-teman bikinnya kayak seperti apa. Gitu. Dan tentu untuk produk yang dibuat ini berbasis iptek. Gitu. Nah, tadi itu gambaran singkatnya ya. Kalau misalkan pengen lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa lihat di pedoman PKM. Iya. Tapi kira-kira ada gak sih Bang kayak dari PKM itu yang kayak collab gitu dari fakultas-fakultas lain gitu? Kira-kira ada gak sih Bang? Ada. Jadi ada teman saya di, saya lupa, ya kesehatan masyarakat kalau nggak salah ya. Oh maaf, tentang kalau nggak salah dia tentang pendidikan anak-anak gitu. Saya lupa jurusannya apa ya, tapi yang pasti bukan dari anak teknik gitu ya. Iya, ya, Jadi Bang. dia itu dari awal tuh sudah di ini diunjuk sama dosen, ayo teman-teman mahasiswa untuk ikut PKM. Jadi memang inisiatif dari orang situ, dari fakultas itu sudah ini sudah apa ya, apa bahasanya ya, kalau misalkan maksudnya sudah ini apa, sudah minat ya, jadinya akhirnya Itu mau. banyak yang ikut gitu. Itu Jadi kira-kira apa tuh Bang? Apa sih namanya kayak judulnya gitu atau tentang apanya gitu? kalau nggak salah tentang kewirausahaan juga gitu ya, cuman saya lupa judulnya karena iya, karena itu udah lama, saya udah lama juga itu ngomong sama dia gitu. Hmm. Iya. Oh iya Bang, kan banyak tuh Bang kayak dari proposal PKM itu kayak suka salah gitu orang-orang. Coba dong Bang, kasih tahu Bang. Oke. Sebenarnya kalau untuk penulisan proposal itu kan sudah dijelaskan di dalam pedoman ya, teman-teman. Ya, cuman mungkin saya kasih contoh Biar dikit ya. teman-teman itu biar nggak ini lagi, nggak revisi lagi kan capek kan Mm-mm. revisi mulu. Ya. Oke. Jadi kalau Apalagi misalkan dari margin ya, margin. hmm, Kalau margin kiri itu kan 4 cm. Nah, kalau iya. margin atas sama dengan margin kanan sama dengan margin bawah itu sama dengan 3 cm. Nah, jadi atas kanan bawah itu 3 cm tapi yang sebelah kiri 4 cm gitu. Kemudian kalau untuk tipe fontnya itu Times New Roman dan ukuran fontnya itu 12 ya. Jadi sebenarnya ini saya menjelaskan kembali apa yang ada dalam pedoman ya. Jadi sudah lengkap sebenarnya di situ. Ya. Bahasanya Ya. suka ya Bang Mm-mm. kayak orang masih revisi gitu sama mulu. Iya. Oke. Ya mungkin tergantung, saya juga nggak bisa langsung ngejat oh semuanya paham gitu, nggak bisa karena Betul sih. mungkin dari semua orang juga oh ini saya masih belum ngerti maksudnya gimana sih gitu kan. Nah, teman-teman nggak apa-apa nanya ke dosen pendamping teman-teman atau nanya ke kami juga boleh gitu, ini cara penulisannya kayak gimana sih gitu ya. Makanya waktu kemarin itu kan diadakan bimbingan teknik kan. Nah, waktu itu dijelasin untuk sistematika penulisan proposal itu kayak gimana. Cuman memang kemarin itu dijelaskan secara general, jadi tidak secara per bidangnya karena bakal panjang juga. Karena tiap per babnya itu pasti beda-beda. Jadi ada di kalau udah salah di kewirausahaan itu kan tentang gambaran umumnya. Sedangkan kalau di penerapan iptek ya PI, PKN PI itu judul bab 2-nya itu bukan gambaran umum tapi tinjauan pustaka. Jadi Masih tinjauan masing-masing apa gimana tuh? nah,
Maksudnya gini, ketika teman-teman membuat sebuah konsep, misalkan konsepnya itu apa ya? Saya ambil judul saya deh. Ya. Jadi saya itu kan membuat sebuah virtual meeting, ya, Hmm. virtual meeting. Nah, teman-teman di bab 2 itu dijelaskan maksud dari konsep teman-teman itu kayak gimana. Gitu. Nah, beda ya kalau misalkan di bab 2 kalau teman-teman baca di panduan skripsi itu ya. Kan kalau Hmm. panduan itu kan dasar-dasar teori, maksudnya kayak apa itu Betul kode betul. igniter, apa itu framework dan segala macam. Nah, kalau di sini teman-teman jelasin konsepnya. Nah, bisa juga disandingkan gitu, misalkan kayak ini masuknya internal virtual meeting itu apa gitu kan. Kan kita Oh. taunya virtual meeting ya atau meeting Hmm. online gitu kan. Ini Betul maksudnya betul. internal virtual meeting apa? Gitu dijelasin di sini. Gitu. Nah, nanti poin-poinnya juga pasti bakal beda-beda penjelasannya. Jadi saya nggak bisa ngomong secara general gitu untuk bab 2-nya ini. Bisa jadi nanti pertama penjelasan konsepnya dulu, kedua gambaran konsepnya kayak gimana. Jadi kan gambaran tampilan antar mukanya tuh kayak gimana gitu. Bisa jadi nanti Hmm. ada yang konsepnya dulu, terus baru teori-teorinya apa gitu. Ya, jadi tergantung dari teman-teman gimana membuatnya. Jadi Tapi isinya itu. Jadi tergantung dari teman-teman. paham Mm-mm. gue paham. Tapi kira-kira lu bikin PKM nggak sih bang? Sekarang bang? Iya, jadi selain ikut kepanitiaan juga, ikut TKM juga saya. Hmm. Iya. Tentang kewirausahaan atau gimana bang? Kalau lu bang? Kalau saya tentang penerapan iptek tadi yang tentang virtual meeting. Hmm. Mm-mm. Tapi kira-kira dospem lu kira-kira siapa ya bang? Kalau boleh tahu. Kalau saya dosen ilmunya itu Pak Soleh. Ya. Wah, dosennya kayak gimana tuh bang? Enak gak bang? Alhamdulillah enak ya dosennya. Ya. Jadi memberikan masukan juga ketika kami membuat proposal itu kira-kira oh ini untuk poin yang ini kamu perlu jelasin juga gitu. Terus diarahin juga gitu kalau bikin film itu kayak gimana gitu. Oh. Tapi kalau misalkan di akademik, dosennya enak gak bang? Kalau tadi siapa? Pak Soleha. Kalau di akademiknya Soleh. enak juga kok di akademiknya. Ya. Oh iya, mau nanya lagi nih bang. Ya, Itu ketentuan PKM itu apa aja sih bang? Kalau boleh tahu bang? syarat dan ketentuan ya. Hmm. Hmm, Kalau syarat dan ketentuan pertama teman-teman itu termasuk mahasiswa ya, maksudnya mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi dan terdaftar di Dikti ya. Jadi daftar pemerintah juga. Tapi kalau misalnya mahasiswa lagi bekerja profesi kayak kedokteran kayak lagi koas atau sedang cuti gitu, nah maka Hmm. tidak diperbolehkan untuk ikut PKM. Itu pasti tak Diperbolehkan gitu? nggak diperbolehkan. Kira Mm-mm. diperbolehin. Nggak diperbolehkan. Nggak. Oke. Terus untuk timnya itu minimal 3 orang. Jadi ada satu minimal ya, minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Jadi satu ketua anggotanya bisa 2 sampai 5 gitu. Nah, Hmm. bahkan ada juga bidang itu sangat merekomendasi kalau anggota-anggotanya itu tidak hanya dari kita saja, maksudnya dari teknik, tetapi ada juga dari luar teknik gitu, dari kesehatan Hmm. masyarakat, psikologi, segala macam. Nah, Kayak yang tadi itu itu yang collab itu ya bang ya? iya, yang lintas jurusan yang tadi anak mesin kerjasama Sama dengan kesehatan kesehatan masyarakat. masyarakat. Mm-mm. Ya. Hmm. Ini saya agak-agak lupa ya, jadi kalau misalkan ini tolong mohon maaf ya. Oh bang, santai aja. Iya. Nah, terus tadi tadi kan udah ya, nah, seperti dua. Nah, kalau minimal itu ada 2 angkatan yang berbeda ya. Jadi misalkan teman-teman 2018 nih, maka Iya. harus ada angkatan yang lain dari 2019, 2020, nah, atau 2021. Nah, terus kalau misalkan gini Kak, saya 4 orang 2018, tapi 1 orang 2019, sah-sah aja.
karena kan dikatakan 2 angkatan berbeda, bukan ditentukan jumlahnya harus berbeda gitu, enggak, gitu. Yang Oh, minimal, yang penting ada 2 angkatan berbeda gitu, mau dia itu cuma 1 orang atau 2 orang, ya. Tapi kalau misalnya lebih banyak sih ya alhamdulillah gitu kan, dapat kenalan juga, apalagi kalau gebetan, aduh. Iya, Sabila, gas terus habis. lah. Aduh, iya, iya. Nah, iya. Ya mungkin kalau untuk itu yang saya ingat ya, kalau misalnya pengen lebih lengkapnya ada di pedoman. Dan Hmm. kalau misalkan teman-teman tanya download pedomannya di mana, teman-teman bisa download di simplemau.kemdikbud.go.id, atau Hmm. teman-teman juga bisa mampir ke Instagram kita di @pkm_rt. Di bio itu ada link, ya, link kalau nggak salah PKM RT UHAMKA 2020, 2022, sorry, 2022. Nah, nanti teman-teman pilih, itu panduan PKM 9 bidang. Nah, cuma nanti jangan lupa untuk nge-follow ya. Siap. Iya. Nah, karena nanti kami juga bakal ngasih informasi terbaru mengenai PKM di situ. Iya. Tapi Bang, Hmm, kenapa sih Bang PKM itu jadi salah satu acuan untuk skripsi Bang? oke. Ini pertanyaan saya tunggu-tunggu ini. Wih. Jadi, kami dari panitia PKM Center itu tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya kenapa ini jadi suatu hal yang wajib untuk SKKI atau surat keterangan pelengkap ijazah, itu teman-teman bisa tanya langsung ke pimpinan fakultas. Ya, kita juga nggak tahu nih, makanya kita nggak dilibatin. Gitu. Cuma teman-teman kalau teman-teman ikut PKM ya, itu banyak manfaatnya. Tadi bisa belajar bagaimana cara membuat proposal yang baik gimana, terus cara mengolah data yang benar seperti apa, dan juga teman-teman di sini tidak sendiri, ada dosen yang mendampingi teman-teman. Gitu. Nah, terus kemudian kalau misal judul yang teman-teman di PKM ini itu bisa teman-teman jadikan sebagai judul skripsi. Nah, jadi banyak ya manfaatnya. Jadi Tapi ayolah ikut PKM. tapi ada sih Bang, kayak gue pernah dengar Bang. Mm-mm. Jadi tuh ada kayak orang lolos ikut PKM gitu, tapi dia kayak bisa dibilang tuh nggak ikut sidang Bang, cuma ikut skripsi aja. Itu gimana Bang? Maksudnya gimana tuh? Jadi itu gue pernah denger Bang, katanya tuh dia kayak dia lolos lolos ikut PKM, Mm-mm. jalurnya kayak jalur nasional atau apa gitu, gue lupa. Oh, iya iya. Itu Maksudnya dia jalur nggak Timnas ikut ya. sidang, iya Mm-mm. bisa Ya memang, dibilang. memang kalau misalkan teman-teman nih, ini saya kasih tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah lolos di Timnas, maka Hmm. teman-teman nggak usah mikirin skripsi. Ya. Jadi kalau Langsung misalkan udah lolos, sidang gitu apa gimana tuh? eh, Apa kok langsung lulus? teknisnya saya kurang tahu ya untuk teknisnya. Cuman katanya itu teman-teman nggak usah mikirin sidang, udah. Gitu. Karena sudah dapat nilai dari Timnas ini. Gitu. Berarti Makanya bisa bilang kalau tinggal lulus doang gitu Bang ya? iya. Makanya kalau bersyukur banget kalau misalkan udah sampai ke Timnas, udah lolos pulaan, ya itu teman-teman nggak usah mikirin skripsi gitu. Ih, Nah, enak banget tapi itu kayaknya. iya, iya. Hmm. Oh iya, kayak Hmm. nih tips supaya proposal bisa diterima Bang sampai tingkat univ itu gimana ya Bang ya? Oke, tips ya. Kalau menurut saya nih yang pertama itu buatlah ide yang baru. Ya. Masih ide baru gimana tuh? Nah, jadi maksudnya ide yang dimana itu mungkin jarang orang pakai gitu. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman sulit menemukan ide baru, teman-teman juga bisa ngeliat ke sekitar teman-teman kira-kira ada nggak sih yang bisa gue angkat gitu untuk sebagai judul PKM gue gitu. Tapi teman-teman juga harus pikir, nih kira-kira idenya itu bisa diwujudkan atau tidak. Jadi nggak cuma menghayal saja ya, tapi bisa bisa diwujudkan gitu ya. Nah, makanya teman-teman sebelum masuk ke proposal ini diskusikan terlebih dahulu gitu. Atau boleh juga teman-teman diskusi dengan dosen bimbing. Pak, saya ada ide,
tadi misalkan mau bikin tongkat yang ada sensornya, menurut Bapak gimana? Gitu. Nah, atau Ibu, karena Bapak Ibu dosen. Nah, Betul. ya. Terus kamu yang kedua, eh, mengikuti sistematika penulisan yang ada di pedoman. Jadi sebenarnya banyak ya. Tadi udah disebutkan juga sama Bang Kausar, itu banyak Betul. kesalahan di bagian proposal. Contoh kasus ada proposalnya itu nggak dikasih section break. Kalau Kasih section section break, break itu apa? jadi Kurang tahu. pemisah antara halaman itu. Jadi Hmm. ini kan seharusnya kalau dalam sistematika penulisan atau teman-teman kalau misalnya ikut tata tulis ilmiah nih, kalau di bab 1 antar bab 2 itu kan nggak boleh nyatu. Ya, misalkan di halaman terakhir nih bab 1 nih masih ada space kosong ya. Ada space kosong. Ada mahasiswa tuh naruh bab 2-nya di situ. Jadi sebenarnya harus dipisah, nggak boleh digabung gitu. Jadi bab 1 sama bab 2 pisah, sama bab 3 pisah, bab 4 pisah gitu. Jadi nggak boleh nyatu dengan bab yang satu tadi gitu. Nah, kemudian juga ada yang urutan halamannya berantakan. Yang awalnya seharusnya daftar isi, itu malah langsung bab 3 gitu. Itu gimana ceritanya? Iya sih. Nah, Beda makanya angka doang jadinya. nah, jadi kalau susunan halaman yang benar tuh dari daftar isi, terus halaman inti itu bab 1 sampai bab 4 serta daftar pustakanya. Kemudian lampiran-lampiran yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman PKN bidang masing-masing. Ya. Dan juga tentu isinya pasti bakal berbeda-beda. Nah, baru nih ketiga yang bagian isi. Jadi isinya sama judul itu harus nyambung. Ya. Jadi ada mahasiswa itu dia bikin PKN judulnya kalau nggak salah tentang ternak lele. Ya. Saya lupa dia ternak lele dengan teknologi apa gitu kan. Tapi ketika dia menjelaskan di dalam konsepnya, itu bukan tentang ternak ikan lele, tapi ternak ikan yang lain. Lah, kok bisa? Nah, makanya ini gimana nih, apa anak ini ngantuk atau gimana gitu kan sampai salah begini gitu kan. Akhirnya dibalikin lagi nih, tolong direvisi gitu. Makanya ini isinya sama judulnya tuh harus nyambung ya. Dan untuk per paragrafnya juga harus saling berkesinambungan ya. Jadi misalkan paragraf pertamanya tentang definisi, paragraf keduanya tentang bagaimana cara memelihara ternak lele atau gimana gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir sering-sering diskusi. Khususnya dengan dosen. Karena pasti dosen akan memberikan arahan nih kira-kira proposalnya seperti ini gitu. Jadi contohnya waktu itu saya kan tentang virtual meeting ya tentang virtual meeting. Karena di sini saya menggunakan teknologi sumber terbuka atau open source, jadi saya dituntut, oh kamu harus bisa nih menjelaskan perbandingan dengan Zoom, Google Meet, nah itu apa gitu. Jadi dijelaskan juga. Pasti, oh berarti gue harus masukin penjelasan ini ke proposal gue. Jadi itu tipsnya dari saya ya, yang 4. Jadi yang pertama itu ide, yang kedua itu sistematika sistematika penulisan, kemudian dari isinya ya, kemudian diskusi ya, saya diskusi. Terus kayak minimal tuh proposal berapa ya Bang ya? Kayak berapa halaman gitu Bang? Proposal ya. Kalau untuk halaman inti ya, kalau untuk halaman inti itu ditentukan 10. Jadi maksimal 10 halaman. Tapi kalau untuk daftar isi atau lampiran itu nggak ditentukan. Jadi nggak masalah kalau misalkan oh ini proposalnya harus 10 halaman. Salah sebenarnya. Jadi maksudnya itu halaman intinya. Jadi kalau daftar isi untuk lampiran itu nggak ditentukan berapa halamannya. Karena kan setiap bidang itu kan beda-beda ya lampirannya. Betul. Jadi yang jadi patokan tuh halaman intinya aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman, ya ini udah lebih 10 halaman lagi, nggak usah takut. Ya. Kan sudah disebutkan di pedoman kalau halaman inti itu 10, ya maksimal 10. Yang tadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sama daftar pustaka. Ya. Jadi kalau untuk daftar isi sama lampiran tuh nggak termasuk.
Oh iya Gitu. bang, ada Mm-mm. nanya nih bang dari mahasiswa aktif terkait PKM ini bang. Namanya namanya Muhammad Farhan dari mahasiswa teknik nih bang. Dia Mm-mm. nanya bang, itu dia kayak gimana sih cara cari topik atau tema gitu bang? Kan dari topik tema kan kayak susah gitu bang. Caranya Nah, gimana bang? Tips and triknya bang, biar tahu bang. tadi kan udah disebutin tuh tipsnya ya. Yang pertama tadi yang soal ide. Jadi coba kira-kira apa sih bahasan yang pengen yang kecil tapi bisa teman-teman angkat gitu ya. Jadi nggak, tapi kalau misalnya bahas idenya besar bagus juga gitu kan. Betul sih betul. Mm-mm. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya minimal kayak tadi bikin tongkat yang ada sensornya gitu. Jadi nggak perlu kayak nambahin teknologi telepon untuk segala macam gitu kan. Jadi cukup satu aja dulu itu fokus. Nah, tapi kalau misalkan memang bingung gitu kan, ini topiknya apa kan, diskusi sama dosen gitu. Karena pasti bakal bahkan ada dosen tuh cerita ke saya, karena mahasiswa ini bingung nih topiknya apa, saya dikasih rekomendasi topik. Nah, jadi terserah, tinggal teman-teman pengen ambil atau tidak gitu. Karena pasti Tapi dosen tapi kira-kira dari mana bang? Kok referensi gitu bang? referensi topiknya bisa Referensi topik atau tema. hmm, bisa dari jurnal ya, kalau misalnya teman-teman, berarti kan kalau jurnal itu kan yang sudah dibuat ya, Betul tapi betul. teman-teman ingin kembangkan gitu jadi sesuatu yang baru. Hmm. Atau teman-teman juga bisa, kalau saya sih dari jurnal ya, jadi dari jurnal. Tapi ada juga yang dari berita, jadi ada suatu problem, akhirnya dia pengen bikin sebuah gagasan seperti ini. Gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak cara ya, gitu, cara untuk mencari topik. Gitu. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, apa-apa tanya aja ke dosen. Kan dosen akan bantu. Ya. Terus ada Tapi juga kalau misalkan tadi yang masalah dosennya sibuk, ya berarti mau teman-teman harus diskusi. Iya, tergantung dari dosanya itu berarti ya bang ya. iya tergantung dari dosennya. Ya. Terus juga ada juga nih bang nanya. Namanya Muhammad Iqbal Said bang. Dari mahasiswa teknik semester 3. Mm-mm. Dia itu kayak bisa dibilang sulit mencari tim atau kelompok bang. Itu gimana sih bang caranya bang? Oke, Biar gampang gitu bang. ya. Kalau teman-teman misalkan sulit mencari tim, atau misalnya teman-teman pengen bikin tim tapi nggak ada anggotanya nih, gitu. Betul betul Teman-teman betul. bisa tanya ke kami, ke tim penasehat, karena kami pun juga bakal mendata mahasiswa yang belum memiliki kelompok sama yang sudah memiliki kelompok, atau yang sudah memiliki kelompok tapi slotnya masih ada gitu. Nah, nanti kalau misalkan itu akan kami beritahu, jadi siapa siapa aja sih yang belum bikin kelompok itu, nanti suruh gabung ke dia gitu. Hmm. Jadi Emang sebenarnya kalau untuk pendataan ini sih sudah dari awal-awal pendaftarannya, kalau nggak salah bulan September atau Oktober, saya lupa itu. Nah, jadi dari awal itu tuh sudah didata di pada saat pendaftaran itu. Makanya teman-teman kalau jangan takut kalau misalkan pengen nanya ke kita, gitu kan. Ya, jadi nggak apa-apa, tanya aja. Gitu. tapi kira-kira kepanitiaan di PKM itu ada berapa orang sih bang? Kalau boleh tahu? Kepanitiaannya, saya lupa ada jumlahnya ada berapa, gitu kan. Tapi yang pasti banyak. Ya. Itu kira-kira dari angkatan mana aja bang? Kalau boleh tahu bang? Apakah dari angkatan lu aja atau dari angkatan lain Oke. atau gimana? Ada juga dari angkatan di bawah kami, ada angkatan dari 2019, ada juga yang dari 2020. Jadi ada tiga, ada 2018, 2019, 2020 campur. Ya bisa dibilang kayak menaungi lah kayak PKM Center itu ya bang. Iya, gitu. Jadi kita kan menjadi bagian fasilitator ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nanya tentang PKN, tanya aja ke kita. Mau nanya tentang masih ada slot nggak untuk kelompok, tanya aja ke kita. Ya. Oh iya bang, terus ada nanya lagi dari Ya. Alsania.
asalnya dari mahasiswa teknik informatika semester 3. Waktu pengumpulan yang terlalu dekat tuh gimana ya Bang? Masih terlalu dekat tuh kayak udah gitu Bang. Paham lah. Pengumpulan proposal ya. Kayak Sebenarnya saya proposal udah gitu. diperpanjang sampai tanggal 18 Desember ya. Nah, sebelum kita mulai proses kita juga ngebahas tuh bahwa waktu tanggal 11 Desember itu sedikit yang mengumpulkan. Akhirnya dari kami tim PKM Center berdiskusi dengan pimpinan fakultas dan hasilnya alhamdulillah diperpanjang jadinya sampai tanggal 18 Desember. Jadi sebenarnya masih ada waktu untuk melengkapi proposal dan melakukan bimbingan dengan dosen kalau misalkan masih belum clear proposalnya. Nah, jadi di sini kita juga belajar mengatur waktunya. Iya. Tapi kan suka ada orang yang susah gitu Bang, kayak ngatur waktunya untuk kayak kuliah atau yang mungkin ada orang berorganisasi juga di luar atau di kampus. Ada yang susah kena kerja gitu-gitu itu gimana Bang? Nah, maka solusinya itu dari anggotanya. Karena di tim itu kan nggak sendiri mengerjakannya. Betul, Nah, betul. jadi setidaknya ada perwakilan ya untuk misalkan tadi masalah proposalnya belum clear, maka nanya dengan dosen. Dan dari teman ini pun ngasih tahu ke kelompoknya. Jadi dari hasil bahasan gue dengan dosen program itu begini gitu. Jadi dijelaskan. Makanya ada teamworknya juga gitu. Makanya selain kita belajar melatih hard skill, tapi kita belajar soft skill juga gitu. Iya. Boleh sih kalau itu mah. Ya, terus kayak itu tuh kayak agak susah aja gitu Bang, kayak manajemen waktu untuk kayak dari PKM itu sendiri atau dari organisasi sendiri atau dari kampus sendiri lah, kayak agak susah. Ya, saya pun juga kalau misalkan saya posisikan diri saya di semester 3, saya juga merasakan gitu. Makanya kan kita juga perlu belajar mengatur waktu. Misalkan kalau saya makanya kalau dulu itu waktu kebijakan kampus itu kan masih boleh untuk memilih ya, maksudnya menyusun jadwal perkuliahan. Jadi saya udah saya kuliahnya pokoknya hari ini gitu. Dan sisanya itu saya ngerjain yang lain. Bisa kalau saya kan di rumah kadang suka ngoprek komputer juga gitu kan. Jadi saya nggak cuman ngurusin kuliah doang, tapi karena kerja di rumah juga gitu. Dan sekarang ini saya lagi sebagai operator live streaming di masjid ya. Jadi ada ngoprek di rumah juga, terus jadi operator streaming juga gua. Berarti bisa dibilang kayak remaja masjid gitu. Iya, ini saya lagi di masjid sekarang. Oke lah, karena sudah waktunya udah jam 11.44, kita udahin aja kalau gitu Bang ya. Mungkin semua udah pada tahu kali Bang tentang PKM itu kayak gimana Bang. Dan kan tadi udah diinin kan Bang tentang apa sih kayak revisi proposal gitu-gitu. Biar nanti mereka kagak revisi lagi lah. Meminimalisir Gitu ya. Bang. Betul. Mungkin sekian aja Bang. Iya. Jadi teman-teman juga coba ikut program PKM ini karena teman-teman kan tadi akan mendapat banyak manfaat. Jadi jangan takut untuk mencoba karena kan teman-teman itu nggak sendiri, bahkan juga nanti dibimbing oleh dosen pendamping dan juga bakal dibantu oleh tim PKM dalam memberikan informasi terkait PKM. Nah, kalau Buya Hamka kan pernah bilang jangan takut gagal karena orang yang tidak pernah gagal hanya orang yang tidak pernah melangkah. Jadi semangat ya, semangat semuanya. Saya doakan teman-teman lolos hingga timnas. Ya, amin. Ya. Oke Bang, kalau gitu Bang. Terima kasih Bang sudah hadir Bang di Zoom maksudnya. Iya, sama-sama Fauzar. Iya. Jadi mungkin kalau bisa podcastnya jangan hanya sekedar PKM saja, tapi tentang yang lain gitu.
Siap, Bang. Karena saya juga saya bakal ikut Pak, insya Allah. Siap. Iya. Ya. Oke, kalau gitu Bang. Terima kasih ya Bang. Iya, sama-sama Ya, Kosar. kita tutup Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Oke kasih ya. Bang. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya ingin memberikan informasi tambahan buat teman-teman yang terkendala dengan dosen pembimbing seperti dosen yang sedang sibuk atau dosen yang kurang aktif. Teman-teman bisa melaporkan hal ini ke kami tim PKN Center. Atau teman-teman juga bisa melaporkan ini langsung ke Kaprodi karena dari kami pun juga akan meneruskan laporan teman-teman ini ke Kaprodi. Dan nanti dari Kaprodi akan memberikan solusi kepada teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.